Cerita dongeng terkenal ini berasal dari Jerman yang dicatat oleh Grimm bersaudara dan terbit pada tahun 1812. Pada zaman dahulu kala, di pinggir hutan hiduplah seorang penebang kayu yang miskin dan kedua anaknya yang masih kecil bernama Hansel dan Gretel. Istrinya telah meninggal karena sakit. Hansel dan Gretel selalu bersedih merindukan ibunya. Maklumlah, mereka masih terlalu kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk mengasuh dan memperhatikan segala kebutuhan mereka. Karena alasan itulah, sang ayah akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Namun malang nasib Hansel dan Gretel. Bukan kehidupan penuh kasih sayang yang mereka dapatkan, melainkan kehidupan yang semakin buruk dan terpuruk. Ibu tiri memperlakukan kedua anak itu dengan kasar dan setiap hari kerjanya hanya mengomel pada suaminya. Suatu hari, bencana kelaparan melanda di wilayah tempat tinggal mereka. Tidak ada cukup makanan di rumah ini untuk kita semua. Ada terlalu banyak mulut untuk diberi makan. Omel si ibu tiri. Ia terus membujuk suaminya untuk membawa Hansel dan Gretel ke tengah hutan dan meninggalkan mereka di sana. Bawa mereka bermil-mil jauhnya dari rumah, sehingga mereka tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Mungkin seseorang akan menemukan mereka dan memberi mereka tempat tinggal. Penebang kayu itu hanya mampu tertunduk dan tidak tahu harus berbuat apa. Rupanya Hansel dan Gretel tak sengaja mendengar percakapan orang tuanya. Tenanglah adikku, jika mereka meninggalkan kita di tengah hutan, kita pasti akan menemukan jalan pulang. Hansel berusaha menenangkan adiknya yang menangis ketakutan. Ketika semua orang tertidur, Hansel diam-diam menyelinap keluar rumah dan mengumpulkan batu-batu putih dan menyimpannya di kantong celananya. Keesokan harinya, si penebang kayu membawa Hansel dan Gretel ke dalam hutan. Diam-diam Hansel menjatuhkan batu putih yang ia kumpulkan semalam ke tanah hijau berlumut sebagai penunjuk jalan pulang. Si penebang kayu itu menyalakan api untuk kedua anaknya dan menyuruh mereka menunggu di sana sementara ia pergi mengumpulkan kayu di hutan. Sesungguhnya penebang kayu itu bukanlah mengumpulkan kayu di hutan, melainkan ia mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan kedua anaknya. Akhirnya ia pun pergi meninggalkan mereka. Hari semakin larut. Gretel pun mulai menangis terseduh-seduh menyadari ayahnya tak akan kembali lagi. Hansel juga merasa takut, tetapi sebagai kakak yang baik, ia berusaha menyembunyikan perasaannya dan menghibur adiknya. Sudah, jangan menangis lagi adikku. Percayalah, aku bersumpah akan mengantarmu pulang meskipun ayah tidak kembali untuk kita. Beruntung malam itu adalah malam purnama. Cahaya bulan yang terang membantu Hansel menemukan batu-batu putih yang ia jatuhkan sebelumnya. Mereka akhirnya dapat menemukan jalan pulang. Ketika tiba di rumah, diam-diam mereka menyelinap masuk lewat jendela tanpa membangunkan kedua orang tua mereka. Mereka berdua lelah dan kedinginan, namun bersyukur bisa tiba di rumah kembali. Mereka pun tidur di tempat tidur masing-masing. Keesokan harinya, si ibu tiri sangat marah ketika mendapati kedua anak itu telah kembali. Menahan amarah di depan mereka, ia mengunci kedua anak itu di dalam kamar dan mengomel pada suaminya karena telah gagal melaksanakan perintahnya. Penebang kayu yang lemah itu memprotes. Dia malu sekaligus takut pada istrinya yang kejam itu. Hansel dan Gretel dikurung seharian di dalam kamar. Ibu tiri yang kejam itu hanya memberi mereka sedikit air dan roti keras. Suami istri itu bertengkar sepanjang malam. Keesokan harinya, si penebang kayu itu terpaksa membawa kedua anaknya kembali ke tengah hutan. Kali ini, penebang kayu itu membawa mereka ke dalam hutan dengan jalur yang berbeda. Hansel tidak sempat mengumpulkan batu-batu putih, tetapi ia tidak kehabisan akal. Ia membawa roti keras yang kemarin diberikan si ibu tiri yang kejam itu dan menaburkan remah-remah roti di sepanjang jalan tanpa sepengetahuan ayahnya. Sayangnya, Hansel lupa akan burung-burung liar yang hidup di hutan. Burung-burung itu memakan semua remahan roti yang ia sebarkan sepanjang jalan. Kembali, penebang kayu itu pergi meninggalkan anaknya di tengah hutan. Tenang saja,
aku telah meninggalkan jejak seperti kemarin. Hibur Hansel. Ketika Hansel mencari jejak yang ditinggalkannya, kenyataan mengerikanlah yang harus mereka dapatkan. Semua remah-remah roti itu telah hilang. Aku takut, aku kedinginan dan lapar. Aku ingin pulang. Tangis Gretel. Jangan takut, aku di sini menjagamu. Hansel mencoba menyemangati adiknya, tetapi dia juga menggigil ketika dia melihat bayangan menakutkan dan mata-mata jahat di dalam kegelapan malam di sekitar mereka. Sepanjang malam mereka berdua meringkuk bersama mencari kehangatan di kaki sebuah pohon yang besar. Saat fajar menyingsing, mereka mulai mencari jalan pulang, tetapi sia-sia. Mereka berjalan semakin jauh dan semakin tersesat, sampai tiba-tiba mereka tiba di sebuah rumah yang sangat unik. Rumah itu terlihat lezat. Ini coklat. Ujar Hansel terkesiap saat ia mematahkan sedikit bagian dinding rumah itu. Dan ini gula-gula. Seru Gretel. Kelaparan sekaligus senang, keduanya mulai makan potongan-potongan permen yang pecah dari rumah itu. Ini lezat sekali. Ujar Gretel dengan mulut penuh. Seumur hidup belum pernah ia makan makanan selezat ini. Iya benar. Mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Sahut Hansel sambil mengunyah nougat. Mereka baru saja akan mencoba sepotong pintu biskuit ketika pintu itu terbuka dengan pelan. Seorang nenek mengintip dengan tatapan licik. Well, kalian anak-anak memang suka yang manis-manis, bukan? Masuklah, tidak ada yang perlu ditakuti. Kata nenek itu membujuk mereka masuk. Nenek itu adalah seorang penyihir jahat yang suka makan anak-anak. Sebetulnya rumah kue itu adalah perangkap untuk menarik perhatian para korbannya, terutama anak-anak. Sialnya Hansel dan Gretel, mereka masuk ke perangkap nenek sihir itu. Kalian hanyalah kulit dan tulang. Aku akan menggemukkanmu dan memakanmu. Kata nenek sihir itu sambil mengurung Hansel ke dalam sangkar. Sedangkan Gretel dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Beruntung, nenek sihir itu memiliki penglihatan yang sangat buruk. Setiap hari nenek sihir itu memeriksa apakah Hansel sudah bertambah gemuk. Kemarikan jarimu, agar aku tahu seberapa gemuk tubuhmu. Kata si nenek sihir. Gretel memberikan kakaknya tulang ayam untuk mengelabui nenek sihir itu. Nenek sihir yang tak dapat melihat dengan baik mengira tulang ayam itu adalah jari Hansel. Dengan kecewa ia mengeluh. Kau masih terlalu kurus. Kapan kau akan menjadi gemuk? Suatu hari, nenek sihir itu sudah tidak sabar dan lelah menunggu. Karena ia merasa lapar, ia memutuskan untuk memanggang kedua anak itu sekaligus. Gretel menyalakan oven sambil memikirkan bagaimana cara menyelamatkan diri mereka. Beberapa saat kemudian, nenek sihir yang sudah kehilangan kesabarannya itu menyuruh Gretel untuk memeriksa apakah ovennya sudah cukup panas. Gretel menjawab ia tidak mengerti apakah ovennya cukup panas atau tidak. Dengan kesal, nenek sihir itu berkata, Gadis bodoh tidak berguna. Baiklah, aku akan memeriksanya sendiri. Ketika nenek sihir itu membungkuk di depan pintu oven, dengan sekuat tenaga, Gretel mendorong nenek sihir masuk ke dalam oven, membanting pintu oven dan segera menguncinya. Nenek sihir itu pun mati terpanggang di ovennya sendiri. Memastikan nenek sihir itu telah menjadi abu, mereka berdua memeriksa isi rumah nenek sihir itu. Alangkah terkejut dan bahagianya mereka karena mereka menemukan harta karun yang tersimpan di rumah itu. Mereka berdua membawa banyak perhiasan dan batu permata. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan kembali mencari jalan pulang. Mereka bingung harus kemana. Kemudian burung-burung yang sebelumnya telah memakan remahan roti yang ditinggalkan Hansel sebagai jejak di hutan, datang dan menunjukkan jalan pulang untuk kakak beradik itu. Setibanya di rumah,
Ayah mereka sangat bahagia dan bersyukur melihat mereka selamat dan sehat. Ia mengatakan bahwa sang ibu tiri telah tiada. Tak sehari pun ia lalui tanpa menyesali dan meratapi anak-anaknya yang hilang. Ia juga meminta maaf pada kedua anaknya itu dan berjanji tak akan pernah mengabaikan mereka lagi. Kedua anak itu tentu saja memaafkan ayah mereka. Mereka berdua juga pulang membawa harta kekayaan dari nenek sihir. Sejak saat itu, mereka hidup sejahtera dan bahagia. Sekian Namaste kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Here we go. Hello story lovers, selamat datang di channel Amasto. Apakah Anda pernah makan kue manusia jahe? Kue manis yang memiliki perpaduan rasa jahe dan kayu manis ini memang cocok untuk teman minum teh. Kue yang terkenal di Eropa, terutama Jerman dan Inggris ini, ternyata memiliki kisah dongeng yang menarik loh. Begini kisahnya. Suatu hari di sebuah rumah sederhana di pinggir hutan, hiduplah sepasang kakek dan nenek. Mereka tidak memiliki anak. Setiap hari, kakek pergi berkebun dan nenek mengisi hari-harinya dengan membersihkan rumah, merajut, memasak, dan memanggang kue. Suatu hari, nenek memutuskan untuk membuat kue jahe untuk makan malam. Ia membuat adonan kue jahe dari tepung, mentega, telur, gula, bubuk kayu manis, dan bubuk jahe. Tiba-tiba nenek mendapat ide untuk membuat kue jahe tersebut menjadi berbentuk manusia. Ia menambahkan hiasan coklat chip sebagai matanya, potongan ceri sebagai kancingnya, dan gula sebagai alis dan mulutnya. Terlihat sangat menarik dan pasti rasanya sangat enak. Nenek menamainya manusia kue jahe. Lalu nenek memanggangnya di dalam oven. Selama memanggang, nenek duduk sambil membaca buku. Dari dalam oven terdengar bunyi-bunyi aneh, tetapi nenek tidak menghiraukannya. Tidak lama kemudian tercium aroma kue yang lezat memenuhi ruangan. Harum. Kuenya pasti sudah matang. Pikir nenek. Lalu nenek pergi ke dapur, mengenakan sarung tangan anti panasnya dan membuka oven. Tiba-tiba sesuatu melompat dari dalam oven. Hah? Manusia kue jaheku. Tunggu. Jangan lari. Kau adalah makan malam kami. Kata si nenek. Lari. Lari secepat kau bisa. Kau tak bisa menangkapku. Aku manusia kue jahe. Kata si kue jahe itu sambil berlari mengitari ruangan dapur itu. Lalu ia melihat jendela yang terbuka dan melompat keluar. Nenek berlari mengejar kue jahe yang nakal itu. Di tengah jalan, ia bertemu kakek. Kakek pun ikut mengejar kue jahe itu. Manusia kue jahe berlari dengan sangat cepat. Ketika ia sedang berlari, seekor sapi yang sedang merumput melihatnya dan berkata, Kelihatannya kau lezat sekali. Sapi itu mencoba menangkap kue jahe itu, namun kue jahe lebih cepat. Sambil berlari, kue jahe itu berkata, Aku telah lari dari nenek dan kakek. Tentu saja aku dapat lari darimu. Hahaha. Lari, lari secepat kau bisa. Kau tak akan bisa menangkapku. Aku si manusia kue jahe. Kue jahe berlari sekencang mungkin dan melewati seekor babi. Berhenti, aku ingin memakanmu. Tentu saja kue jahe tidak berhenti. Sambil berlari, dia berkata, Aku telah lari dari kakek, nenek, dan seekor sapi. Tentu saja aku dapat lari darimu juga. Larilah secepat kau bisa. Kau tak bisa menangkapku. Aku si manusia kue jahe. Hahaha. Tidak lama kemudian, ia melewati seekor kuda. Kemarilah, aku akan memakanmu. Kata si kuda. Kue jahe tidak berhenti. Ia malah semakin mempercepat langkahnya. Sambil berlari, ia berkata, Aku telah lari dari kakek dan nenek,
seekor sapi dan seekor babi. Tentu saja aku dapat lari darimu juga. Lari, larilah secepat kau bisa. Kau tak akan bisa menangkapku. Aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe berlari secepat angin. Ia bangga sekali. Nenek, kakek, sapi, babi, dan kuda saja tidak mampu menyusulnya. Lalu muncul seekor rubah. Dengan sombong, kue jahe berkata, Hei, Tuan Rubah, aku memang terlihat enak, tetapi kau tak akan bisa menangkapku, karena aku lari lebih cepat dari kakek dan nenek, lebih cepat dari sapi dan babi, bahkan aku lebih cepat dari kuda. Tetapi rubah terlihat tidak tertarik. Mengapa aku mau menangkapmu? Aku tidak suka makan kue jahe. Tapi kau tak bisa lari lagi dari orang-orang yang mengejarmu. Lihatlah, sungai itu menghalangimu. Kue jahe berpikir tubuhnya akan hancur bila terkena air. Tapi nenek, kakek, sapi, babi, dan kuda itu akan segera tiba di sini dan menangkapnya. Ayo, ku bantu kau menyeberang. Naiklah ke punggungku supaya kau tidak basah. Kata si rubah. Kue jahe pun naik ke atas punggung si rubah. Namun tak lama kemudian punggung rubah menjadi basah. Hei, naiklah ke kepalaku lebih tinggi. Kue jahe melompat ke kepala rubah. Sebentar saja kepala rubah menjadi basah. Sungai ini sangat dalam. Naiklah ke moncongku, kau akan aman di sini. Kata si rubah. Kue jahe pun mengikuti kemauan si rubah. Ketika hampir tiba di tepi sungai, tiba-tiba rubah menghentakkan moncongnya ke atas dan membuat kue jahe itu terlempar ke atas dan hap! Rubah melahap kue jahe yang lezat itu. Hehehe, kue jahe memang lezat. Siapa sih yang tidak suka? Pikir si rubah sambil tersenyum puas. Sekian kisah Anasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang tidak peduli dengan urusan kerajaannya. Ia tidak peduli akan rakyatnya ataupun prajurit, pejabat, dan menteri-menterinya. Yang ia pedulikan hanyalah penampilannya. Ia memiliki segudang pakaian yang indah sehingga ia dapat mengganti pakaiannya setiap jam. Ia rela menghabiskan hartanya untuk membeli kain dan pakaian yang indah. Kebanyakan raja menghabiskan waktu untuk duduk bersama pejabat dan menterinya membahas masalah kerajaan. Tetapi tidak dengan raja yang satu ini. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya di ruang pakaiannya. Ia hanya keluar ketika memiliki kesempatan untuk memamerkan pakaian barunya. Suatu hari, dua orang asing datang ke kerajaan itu dan mengakui diri mereka sebagai dua penenun yang handal. Mereka mengatakan bahwa mereka tahu cara menenun kain dengan warna dan pola yang paling indah. Kain yang spesial ini bukan sembarang kain. Tidak semua orang dapat melihat kain istimewa ini. Hanya orang-orang yang hebat dan cocok dengan profesi mereka yang mampu melihat kain ini. Orang-orang berwatak sederhana dan memegang pekerjaan yang tidak sesuai tidak akan mampu melihat kain ini. Ini pasti kain yang sangat istimewa. Jika aku memiliki satu set pakaian dari kain itu, aku akan mengetahui siapa di kerajaan ini yang tidak cocok dengan pekerjaan dan jabatannya. Aku juga akan bisa membedakan mana yang bijak dan yang bodoh. Kain ini harus segera ditenun untukku. Begitulah pikir sang raja. Ia memberikan sejumlah uang yang sangat besar kepada kedua penenun itu agar dapat segera memulai pekerjaan mereka. Segera, kedua penenun itu memasang dua alat tenun dan meminta sutra terbaik dan benang emas yang paling murni. Sesungguhnya mereka hanyalah sepasang penipu. Mereka berpura-pura bekerja dengan sangat sibuknya di alat tenun yang kosong hingga larut malam. Kenyataannya mereka tidak melakukan apa-apa.
kain sutra dan benang emas itu mereka masukkan ke dalam ransel mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, raja ingin mengetahui perkembangan pembuatan pakaian istimewanya itu. Seketika ia teringat bahwa orang bodoh dan yang tidak cocok dengan pekerjaannya tidak akan dapat melihat kain itu. Lalu timbul rasa khawatir. Dia pastilah bisa melihat kain yang istimewa itu. Dia memang terlahir menjadi seorang raja. Namun, ia tetap menyuruh seorang menteri tua yang sudah senior dan sangat ia percayai. Menteri itu sangat bijak dan jujur. Ia pastilah orang yang tepat untuk melihat kain yang sangat istimewa itu. Lalu pergilah menteri senior yang jujur itu ke ruangan di mana para penenun palsu itu bekerja di depan alat tenun yang kosong. Kedua penipu itu dengan lihainya mempersilahkan Pak Menteri mendekat ke alat tenun untuk melihat betapa indah warna dan pola kain yang mereka tenun. Kasihan menteri itu. Ia membelalakkan mata dan berusaha sekuat tenaga untuk dapat melihat kain itu, tetapi sia-sia saja. Ia tak dapat melihat apapun di kedua alat tenun itu karena memang tidak ada apapun di sana. Diam-diam ia panik dan putus asa, namun ia tidak berani mengatakan apapun. Ya Tuhan, tolong aku. Aku tak dapat melihat apapun di sana. Apakah aku orang bodoh? Apakah aku tidak cocok dengan pekerjaanku? Tidak boleh ada seorang pun yang tahu tentang ini. Tuhan Maha Pengampun, Ia pasti akan mengampuniku. Pak Menteri yang terhormat, jangan ragu untuk memberitahu kami pendapat Anda tentang kain ini, kata salah seorang penenun palsu. Oh, ini sangat indah dan memukau. Aku akan dengan senang hati memberitahukan hal ini pada raja, kata menteri senior berpura-pura mengagumi kain-kain itu. Terima kasih Pak Menteri, kami sangat senang mendengarnya. Lalu mereka berdua pun melanjutkan penjelasan yang sangat rumit tentang kain istimewa itu pada sang menteri senior. Mereka menjelaskan tentang warna dan pola kain yang rumit. Menteri itu mendengarkan dengan teliti perkataan mereka sehingga ia dapat menceritakan semuanya pada raja. Kedua penipu itu kembali meminta benang emas dan kain sutra untuk kepentingan menenun. Tentu saja semua benang emas dan kain sutra masuk ke dalam tas mereka. Tak seutas pun benang yang masuk ke alat tenun meskipun mereka tampak bekerja keras menenun seperti biasanya. Raja segera mengirimkan pejabat lainnya yang dapat dipercaya untuk kembali melihat kemajuan pekerjaan itu dan ingin mengetahui berapa lama lagi ia dapat mengenakan pakaian istimewa itu. Sudah dapat ditebak, hal yang sama terjadi pada pejabat ini. Berkali-kali ia melihat dan melihat lagi, tetapi ia tak dapat melihat apapun. Kembali kedua penipu itu bertanya sembari menunjukkan kain pada pejabat utusan raja. Tuan pejabat yang terhormat, bagaimana pendapat Anda tentang kain indah ini, Tuan? Di dalam benak pejabat itu ia berpikir, aku yakin aku tidak bodoh. Mungkin aku tidak layak untuk jabatanku saat ini. Ini sangat aneh. Tapi tidak ada yang boleh mengetahui hal ini. ketakutan dianggap bodoh dan tidak cocok dengan jabatannya, ia pun berpura-pura dapat melihat kain itu dan memujinya setinggi langit. Kepada raja, ia menyatakan bahwa ia sangat menyukai warna dan pola kain yang sangat indah itu sehingga membuatnya terpukau. Seluruh penduduk kota membicarakan kain yang luar biasa ini, dan tibalah saatnya raja ingin melihatnya sendiri dan kain itu masih ada di alat tenun. Bersama dengan beberapa orang pilihan, termasuk menteri senior dan pejabat yang sudah terlebih dahulu datang, sang raja pun datang ke ruangan tempat para penenun itu bekerja dengan seriusnya. Kedua penipu itu duduk di depan alat tenun mereka masing-masing dan berpura-pura menenun dengan sekuat tenaga tanpa seutas pun benang pada alat tenun mereka. Luar biasa, Kata menteri senior memuji kain hayalan itu disertai pejabat lain yang menyetujuinya. benar yang mulia. Lihatlah warna dan polanya. Desain yang luar biasa indah. Mereka berdua menunjuk ke arah alat tenun yang kosong itu. Raja melihat dan melihat lagi,
memfokuskan diri untuk dapat melihat kain tenun istimewa itu. Sia-sia, tak ada apapun di sana. Ia mulai cemas dan bergumam di dalam hati. Apa ini? Aku tak dapat melihat apapun di sana. Ini sungguh mengerikan. Apakah aku bodoh? Atau tidak pantas menjadi raja? Ini gawat. Apa yang akan terjadi padaku jika semua orang tahu aku tidak dapat melihat kain itu? Tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Berlagak bahagia dan takjub, sang raja berkata, Bukan main indahnya kain ini. Patut mendapatkan pujian tertinggi dariku. semua pengiringnya menatap dan menatap lagi, namun tak ada satupun yang mau mengakui bahwa mereka tidak dapat melihat kain itu. Alih-alih berkata jujur, mereka malah ikut memuji kain imajinasi itu dan menyarankan raja untuk mengenakan jubah dari kain itu pada prosesi perayaan besar yang sebentar lagi akan diselenggarakan dan dipimpin oleh raja. Konyolnya, raja memberikan tanda penghargaan berupa bros emas yang dipasang pada lubang kancing kedua penenun palsu itu dan gelar kehormatan sebagai Sir Weaver yang berarti Tuan Penenun. Mendekati hari prosesi, kedua penenun palsu itu terlihat sangat sibuk. Mereka bekerja hingga larut malam. Mereka berpura-pura mengambil kain dari alat tenun mereka dan memotong udara dengan gunting yang besar, seolah-olah mereka sedang menggunting kain membentuk pola pakaian. Sampai pada akhirnya, tepat di hari prosesi perayaan, mereka mengumumkan bahwa pakaian raja telah siap. Kemudian raja dan para bangsawan yang terhormat datang untuk melihat pakaian raja yang sangat istimewa itu. Kedua penipu itu mengangkat kedua tangannya seolah-olah sedang memegang sesuatu. Mereka berkata, Ini celananya, jubah, dan mantelnya. Semuanya seringan jaring laba-laba. Memakai pakaian ini akan terasa seperti tidak mengenakan apa-apa. Tetapi disitulah letak keistimewaannya. Benar sekali. mereka semua mengangguk setuju meskipun mereka tak melihat apapun di sana. Jika Yang Mulia berkenan, kami akan membantu Yang Mulia untuk mengenakan pakaian ini di hadapan cermin panjang, Kata salah seorang penipu itu. Kemudian raja menanggalkan pakaiannya dan para penipu itu berpura-pura membantu raja memakaikan pakaian satu persatu. Mereka melingkarkan pinggangnya dan bergerak seolah-olah mengikatkan sesuatu di sana. Raja berputar ke kanan dan ke kiri di hadapan cermin, ingin melihat pakaian istimewa itu. Semua orang di sana berkomentar betapa bagus dan indahnya pakaian raja. Raja yang mendengar perkataan para bangsawan itu menjadi percaya diri, meski ia masih saja tak dapat melihat apapun. Di hadapan cermin, yang ia lihat hanyalah dirinya yang memakai pakaian dalam saja. Tak lama kemudian, pengawal datang mengumumkan bahwa kanopi raja sudah siap. Ini menandakan bahwa prosesi perayaan sudah siap dilaksanakan. Raja dengan pakaian istimewanya itu akan berjalan di bawah kanopinya yang indah dan megah. Ia akan melewati tengah kota dan mendapatkan hormat dan pujian dari rakyatnya. Aku rasa segalanya sudah siap. Kata raja. Sekali lagi ia berbalik menghadap cermin, melihat untuk terakhir kalinya. Pakaian ini sangat cocok untukku, bukan? Raja tampaknya sangat memperhatikan kostumnya. Maka pergilah raja melaksanakan prosesi perayaan yang penting itu. Semua orang di jalan berkata tentang betapa bagusnya pakaian baru raja. Mereka memuji-muji sesuatu yang sebenarnya tidak ada hanya karena takut dianggap bodoh atau tidak pantas dengan posisi pekerjaannya. Tiba-tiba seorang anak kecil yang masih polos berkata, Mengapa raja tidak memakai baju? Ayah dari anak itu berkata, Seorang anak yang masih polos tentulah tak akan berbohong. dimulai dari satu orang yang berbisik tentang apa yang dikatakan anak itu kepada orang lain, mendadak semua orang berbisik dan tersebarlah ke seluruh kota. Benar, raja tidak memakai apa-apa. Ya, benar. Raja tidak memakai apa-apa. Benar, tetapi tidak memakai apa-apa. Seluruh kota akhirnya kompak berteriak. Raja pun mendengar teriakan rakyatnya dan merasa grogi karena ia curiga perkataan mereka semua benar adanya. Tetapi ia berpikir bahwa prosesi ini harus dilanjutkan.
Raja menulikan telinganya, mengangkat dagunya untuk menyembunyikan rasa malunya, dan berjalan lebih bangga dari sebelumnya. Belum pernah ada kostum raja yang sesukses ini. Ya, sukses menelanjangi raja dan membuat semua orang kompak berbohong demi kepentingannya sendiri. Pakaian yang begitu berpengaruh sehingga mampu membuat semua orang bungkam akan kebenaran hanya karena takut kehilangan martabat dan profesi. Lalu bagaimana nasib kedua penenun? Tentu saja mereka telah kabur membawa banyak uang, kain-kain sutra terbaik dan mahal, dan juga banyak sekali gulungan benang emas. Sekian Namaste kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah rumah tua dengan peternakan yang luas. Di lahan yang luas itu juga terdapat sebuah danau kecil buatan lengkap dengan tanaman-tanaman yang tumbuh lebat di sekitarnya. Di tengah belantara tanaman burdok, seekor induk bebek sedang mengerami telur-telurnya. Sudah berhari-hari ia duduk di sana menanti telur-telurnya menetas. Dia lelah dan sangat bosan karena duduk berhari-hari bukanlah pekerjaan yang menyenangkan. Terlebih lagi tidak ada siapapun yang datang menemuinya. Bebek-bebek lain tentunya lebih memilih untuk berenang di danau kecil daripada duduk di bawah tanaman burdok dan mengobrol dengannya. Setelah penantian yang panjang, akhirnya telur-telur itu mulai menetas. Satu persatu, bayi bebek keluar dari cangkangnya. Anak-anak bebek itu berlarian. Mereka takjub akan luasnya dunia ini setelah keluar dari cangkang mereka yang sempit. Namun masih ada satu lagi telur yang belum menetas. Induk bebek berpikir mungkin karena telur ini adalah yang paling besar. Kembali ia mengerami telur itu dan menyuruh anak-anaknya yang sudah menetas untuk bersabar menanti satu dari saudara mereka. Lalu seekor bebek tua datang untuk menyapa induk bebek itu. Bagaimana kabarmu? Butuh waktu lama dengan telur yang satu ini. Mungkin karena ukurannya yang lebih besar. Tapi lihat anak-anakku yang lain. Mereka anak-anak bebek yang paling menggemaskan yang pernah aku lihat. Mereka persis seperti ayah mereka. Sayangnya ia tidak pernah sekalipun datang menemuiku. Coba kulihat telurmu yang satu itu. Penasaran, bebek tua itu ingin melihat bentuk dari telur yang belum menetas itu. Induk telur itu pun menunjukkan telurnya. Ah, itu pasti telur ayam kalkun. Percayalah, aku pernah mengalami hal yang serupa denganmu. Aku mengalami banyak kesulitan karena anak kalkun itu. Dan perlu kau ketahui, anak kalkun tidak dapat berenang, bahkan takut dengan air. Aku mencoba mengajarinya dan membentaknya, tapi sia-sia. Sudah tinggalkan saja telur itu dan segera latih anak-anakmu yang lain untuk berenang. Tapi aku akan tetap duduk di sini. Aku telah duduk di sini selama hampir setengah musim panas. Menunggu sedikit lama mungkin tidak masalah untukku. Terserah kau sajalah. Lalu bebek tua itu pun pergi meninggalkan mereka. Akhirnya telur terakhir pun menetas. Dari dalamnya keluar seekor bayi bebek yang besar dan jelek. Bayi yang besar dan menakutkan. Dia tidak terlihat seperti yang lain. Apa dia betul-betul anak kalkun? Ya, baiklah. Aku akan segera mengetahuinya ketika kita di danau nanti. Keesokan harinya, induk bebek mengajak keenam anaknya ke danau kecil untuk mengajari mereka berenang. Induk bebek terjun ke air. Panggilnya mengajak anak-anaknya untuk terjun ke air juga. Satu persatu anak-anak bebek itu terjun ke air. Mereka semua dapat mengapung dengan sempurna dan kaki mereka bergerak secara otomatis. Bahkan bebek yang buruk rupa ikut berenang bersama mereka. Syukurlah anak itu bukan anak kalkun.
Lihatlah betapa baiknya ia menggunakan kedua kakinya untuk berenang. Bagaimanapun juga dia putraku, dan cukup tampan juga jika kau melihatnya dengan benar. Ayo ikut denganku. Akan kubawa kalian melihat dunia dan mengenalkan kalian pada bebek-bebek lainnya. Ketika mereka tiba di halaman tempat para bebek biasa berkumpul, induk bebek berkata, Lihatlah bebek tua di sana dengan tali merah di kakinya. Dia bebek yang paling spesial dan terhormat di sini. Tali itu menunjukkan bahwa tuan tanah ini tidak mau kehilangan dia. Dia mendapat perhatian khusus dari manusia dan hewan lain. Menunduklah dan katakan kuek di hadapannya. Lalu mereka melaksanakan apa yang ibu mereka katakan. Bebek-bebek lain melihat anak bebek yang buruk rupa itu. Wah, anak itu jelek sekali. Kami tidak akan menerimanya di sini. Kata seekor bebek sambil mematuk anak bebek malang itu. Tinggalkan dia. Dia hanya anak-anak dan tidak berbahaya. Mungkin tidak berbahaya, tapi dia terlalu besar dan aneh. Oleh karena itu, dia membutuhkan patukan yang keras. Anak-anakmu lucu dan tampan sekali. Semuanya tampan kecuali yang satu itu. Dia tidak keluar dengan baik. Sayang sekali kau tidak dapat menetaskannya lagi. Kata si bebek tua terhormat memotong perdebatan mereka. Itu tidak bisa diatur, Yang Mulia. Dia memang tidak begitu tampan, tetapi dia dapat berenang dengan baik, bahkan lebih baik daripada yang lainnya. Kuharap penampilannya akan membaik seiring bertambahnya usia. Dia mungkin hanya terlalu lama di dalam telur. Itulah sebabnya dia tidak terlihat seperti seharusnya. Baiklah, selamat bergabung kembali dan sekarang buat diri kalian seperti di rumah sendiri. Mereka pun berbaur dengan yang lainnya. Tetapi anak bebek yang malang itu selalu dipatuk, didorong, dan diolok-olok oleh bebek lain dan bahkan unggas lainnya seperti ayam dan kalkun. Anak bebek yang malang itu tidak tahu di mana ia harus berdiri atau kemana dia harus berjalan. Dia sangat sedih karena tampangnya yang jelek membuatnya jadi bahan ejekan semua makhluk di peternakan itu. Setelah berhari-hari dijadikan bahan olok-olok, anak bebek yang malang itu tidak tahan lagi. Ia lari dan terbang melewati pagar. Burung-burung kecil di semak-semak terbang melesat ketakutan. Mereka berlari pasti karena aku sangat jelek. Pikirnya. Dia terus berlari sampai akhirnya tiba di sebuah rawa yang besar tempat para bebek liar tinggal. Di sana ia bermalam, sedih, lelah, dan putus asa. Ketika pagi tiba, bebek liar terbang dan melihat anak bebek itu. Makhluk apakah kamu? Tanya mereka. Anak bebek itu membungkukkan badannya sesopan mungkin pada para bebek liar itu. Kau sangat jelek, tapi tak masalah untuk kami jika kau ingin tinggal di sini. Setelah tinggal selama 2 hari di rawa itu, tiba-tiba tembakan terdengar. Bebek-bebek liar itu terbang kocar-kacir. Beberapa bebek jatuh dan mati di rawa itu. Airnya menjadi merah karena darah mereka. Tidak lama kemudian datang seekor anjing pemburu. Anjing itu tampak menakutkan, dengan lidah terjulur keluar dan mata melotot mengerikan. Anjing itu membuka rahangnya yang lebar dan memamerkan gigi-giginya yang tajam. Bebek yang malang itu segera menyembunyikan kepalanya di balik sayapnya karena ketakutan. Tapi anjing itu pergi meninggalkannya begitu saja. Syukurlah. Aku sangat jelek sehingga anjing itu bahkan tidak mau repot-repot menggigitku. Lalu ia segera berlari, menjauh dari rawa itu secepat ia bisa. Ia terus berlari sampai pada akhirnya ia tiba di sebuah gubuk kecil yang sudah reot. Bebek malang itu melihat ada celah masuk. Karena angin bertiup sangat kencang di luar, ia memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk itu dan berlindung di sana malam itu. Wanita tua pemilik gubuk reot itu terkejut sekaligus senang karena kedatangan seekor bebek. Karena matanya telah rabun, dia mengira bebek malang itu adalah bebek gemuk yang tersesat. Apa itu? Wah, ini benar-benar tangkapan yang bagus. Mungkin aku akan bisa makan telur bebek, kecuali jika bebek ini jantan.
Kita harus mencobanya. Nenek itu memiliki seekor kucing dan ayam betina. Mereka merasa terusik dengan penghuni baru. Makhluk apa kau? Kau jelek sekali. Untuk apa kau datang kemari? Kata si kucing sinis. Aku tidak perlu bantuanmu untuk menghasilkan telur. Kata si ayam betina. Tenanglah, aku bebek jantan. Lalu mengapa kau masih di sini? Tidakkah kau dengar perkataan Tuhan kami? Pergi dari sini kau penipu. Keluar, keluar, keluar. Kucing dan ayam mengusir bebek malang itu. Bebek malang itu pun keluar lewat celah yang sama. Tidak ada seorang pun yang menginginkanku. Ucap bebek itu sembari meneteskan air mata. Musim dingin hampir tiba. Bebek malang itu akhirnya menemukan danau untuk menetap. Suatu senja, ia melihat sekawanan besar burung yang sangat indah. Mereka putih menyilaukan dengan leher panjang yang anggun. Mereka juga mengeluarkan suara yang aneh ketika membentangkan sayap mereka. Anak bebek itu merasakan kegelisahan yang aneh. Ia berputar-putar di air, menjulurkan lehernya mengikuti arah burung-burung itu dan berteriak nyaring dan aneh sehingga dia sendiri merasa ketakutan. Ia ingin sekali bergabung dengan mereka. Akhirnya musim dingin pun tiba. Bebek malang itu harus berenang ke sana kemari di danau itu agar tidak membeku. Tetapi setiap malam, lubang tempat ia berenang semakin lama semakin mengecil. Ia terus berenang di lubang kecil itu sampai akhirnya ia kelelahan dan air membeku begitu cepat. Ia terjebak di danau itu. Untunglah seorang petani menemukannya. Dan dengan sepatu kayunya, ia memecahkan es dan membawa bebek itu pulang ke rumah. Bebek itu mendapatkan pertolongan dan hidup lagi. Ketika pulih, anak-anak petani itu ingin bermain dengannya. Bebek malang itu berpikir mereka ingin menyakitinya. Ia ketakutan dan terbang ke arah panci berisi susu dan menyebabkan susu itu tumpah kemana-mana. Istri petani berteriak dan mengangkat tangannya yang menyebabkan bebek itu bertambah panik. Bebek itu terbang ke bak mentega dan masuk ke tong makanan. Wanita itu berteriak dan menyerangnya dengan penjepit api. Untungnya pintu terbuka. Bebek itu segera terbang keluar melarikan diri. Ia berlindung di semak-semak selama musim dingin itu. Ketika musim semi tiba, ajaibnya bebek itu masih hidup. Ketika matahari mulai bersinar hangat kembali, ia keluar dari persembunyiannya dan membentangkan sayapnya. Sayapnya jauh lebih kuat sekarang. Dari balik semak-semak datang 3 ekor angsa putih yang cantik. Dengan anggun, mereka berenang ringan. Bebek itu mengenali burung-burung cantik itu. Seketika itu juga perasaan sedih datang menghampirinya. Lalu ia mengumpulkan keberanian untuk menyapa mereka. Ia tidak peduli jika mereka akan mematuknya sampai mati. Baginya, lebih baik dibunuh oleh makhluk mulia seperti mereka daripada dipatuk bebek dan ayam, diolok-olok, atau menderita kesengsaraan musim dingin seperti yang telah ia lalui. Tiba-tiba, seekor angsa meluncur anggun menghampiri bebek jelek itu. Luar biasa. Bulu Anda adalah yang paling putih yang pernah saya lihat. Sangat indah dan berkilau di bawah sinar matahari. Kata angsa itu. Bingung, bebek itu menunduk dan melihat cerminan dirinya di air. Sangat mengejutkan. Ia bukan bebek jelek. Dia adalah angsa putih yang cantik dengan leher panjang yang sangat elegan. Dia merasa sangat bahagia karena setelah penderitaan yang panjang yang ia lalui, akhirnya ia tahu bahwa ia sebetulnya adalah seekor angsa. Ia berenang bergabung dengan keluarga barunya. Para angsa itu menunduk anggun padanya, menghormatinya dan mengagumi keelokannya. Beberapa anak datang dengan orang tua mereka ke taman itu. Mereka melemparkan potongan roti untuk para angsa itu. Dan mereka semua setuju, angsa pendatang barulah yang paling tampan di antara semuanya. Si bebek jelek yang kini telah menjadi angsa yang paling rupawan itu merasa malu. Dia sangat bahagia. Tetapi dia tidak menjadi sombong karena ia selalu ingat bagaimana dia dianiaya dan dicemooh. Ia tidak pernah menyangka
Akan ada begitu banyak kebahagiaan menantinya ketika ia masih menjadi bebek jelek. Sekian Namasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Hello Story Lovers! Kali ini Amasto akan membagikan sebuah cerita klasik Jepang berjudul Momotaro. Dahulu kala, hiduplah sepasang kakek nenek petani. Sehari-hari mereka harus bekerja keras demi sesuap nasi. Sang kakek biasanya pergi memotong rumput untuk para petani di sekitar, dan sang nenek mengerjakan pekerjaan rumah dan bekerja di sawah kecil milik mereka sendiri. Saat itu musim panas hampir tiba. Pemandangan sekitar sangat indah. Pagi itu, entah mengapa mereka berdua merasa bahagia lebih dari biasanya. Kakek pergi ke bukit seperti biasanya untuk memotong rumput, sedangkan nenek membawa beberapa potong pakaian ke sungai untuk dicuci. Wanita tua itu menemukan tempat yang bagus di tepi sungai dan meletakkan keranjangnya. Kemudian dia mulai mencuci pakaian. Satu persatu pakaian diambilnya dari keranjang dan menggosoknya di atas batu. Saat tengah mencuci pakaian, tiba-tiba ia melihat buah persik raksasa mengapung di aliran sungai tersebut. Usianya telah mencapai lebih dari 60 tahun, tetapi di sepanjang hidupnya belum pernah ia melihat buah persik sebesar ini. Ia ingin mendapatkan buah persik itu, tetapi buah itu di luar jangkauannya. Lalu ia berkata, Hei buah persik, jika kau milikku, maka mendekatlah. Ajaibnya, buah persik itu perlahan bergerak menuju ke arah sang nenek. Dengan penuh sukacita, nenek mengangkat buah persik itu dari sungai dan bergegas pulang ke rumah. Ia menunggu kakek pulang dengan gelisah, sebab ia ingin sekali menceritakan apa yang ia alami kepada kakek. Begitu kakek tiba, nenek dengan semangat mengatakan ia menemukan hadiah yang bagus untuk kakek. Lalu ia berlari ke kamarnya dan mengeluarkan buah persik raksasa itu. Anehnya, buah ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia menunjukkan buah itu pada kakek dan berkata, Lihatlah, apakah kau pernah melihat buah persik sebesar ini di sepanjang hidupmu? Kakek merasa takjub dan berkata, Wah, ini memang buah persik terbesar yang pernah saya lihat. Di manakah kamu membelinya? Nenek menjawab, Saya tidak membelinya. Saya menemukannya di sungai ketika saya sedang mencuci. Lalu nenek menceritakan keseluruhan ceritanya. Kakek merasa sangat gembira dan bersyukur karena nenek menemukan buah raksasa itu. Karena mereka sudah lapar, mereka pun memutuskan untuk makan buah persik itu. Kakek mengeluarkan pisaunya dan meletakkan buah itu di atas papan. Ketika hendak memotongnya, dengan ajaib, buah itu terbelah menjadi dua dengan sendirinya. Dan dari dalam buah itu, keluarlah seorang anak laki-laki yang sehat. Kakek dan nenek sangat bersukacita karena telah lama mendambakan seorang anak. Setiap hari mereka berdoa agar diberikan seorang anak. Kemudian mereka menamai anak tersebut Momotaro. Momo berarti buah persik, dan nama Taro adalah nama yang umum untuk anak laki-laki di Jepang. Dalam waktu singkat, Momotaro telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat dan kuat. Meski usianya masih sangat muda, namun Momotaro sangat bijak dan pemberani. Dia tidak mengenal rasa takut. Suatu hari, Momotaro mendengar kabar bahwa ada sekelompok setan yang datang ke desa-desa untuk mengganggu dan merampas harta milik para penduduk desa. Setelah puas merampok, mereka pulang ke Onigashima atau Pulau Setan dengan membawa hasil rampasan mereka. Momotaro merasa geram dan memutuskan untuk pergi ke pulau itu untuk membasmi setan tersebut. Kemudian dia meminta izin kepada kakek dan nenek. Sebagai orang tua, tentulah mereka khawatir akan keselamatan anaknya. Namun, melihat Momotaro telah memiliki tekad yang kuat dan mengingat bahwa Momotaro bukanlah anak biasa, kakek dan nenek pun akhirnya merestui kepergian Momotaro. Mereka percaya Momotaro mampu mengalahkan para setan itu dan kembali kepada mereka. Keesokan harinya,
Momotaro bersiap untuk pergi ke Pulau Oniga. Nenek membekali Momotaro dengan sekantung kue kibi dango buatannya sendiri. Sedangkan kakek membekalinya dengan sebilah katana dan membuatkan sebuah papan nama besar bertuliskan Nippon Ichi, yang berarti nomor 1 di Jepang. Momotaro pun berpamitan dan memulai perjalanannya menuju Pulau Oniga. Saat tengah berjalan meninggalkan desa, tiba-tiba datanglah seekor anjing menyapa Momotaro dan menanyakan apa isi dari kantong makanan yang dibawa Momotaro. Momotaro mengatakan bahwa di dalamnya ada kue kibi dango yang sangat enak. Kemudian si anjing meminta kue kibi dango tersebut dari Momotaro, dan Momotaro memberikan satu buah kue pada anjing tersebut. Si anjing menikmati kuenya dengan lahap. Seusai memakan kuenya, si anjing bertanya kepada Momotaro hendak kemanakah ia pergi. Lalu Momotaro menjawab, ia akan pergi ke Pulau Oniga. Mendengar hal itu, lalu si anjing berkata, Kalau begitu, aku akan menemanimu ke pulau itu. Momotaro dan anjing itu pun meneruskan perjalanan. Namun tak lama mereka berjalan, tiba-tiba datanglah seekor monyet yang menyapa Momotaro dan menanyakan apa isi dari kantong makanan yang dibawanya. Momotaro menjawab bahwa di dalamnya terdapat kue kibi dango yang sangat enak. Si monyet bertanya apakah ia boleh mencicipi kue itu, dan tentu saja Momotaro memberikan satu buah kue pada monyet itu dengan senang hati. Si monyet dengan gembira melahap kue tersebut dan bertanya kemanakah mereka hendak pergi. Momotaro menjawab, mereka akan pergi ke Pulau Oniga. Si monyet tertarik untuk ikut pergi dan berkata, Aku juga mau menemani kalian pergi ke pulau itu. Lalu Momotaro, anjing dan monyet pun meneruskan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba seekor burung terbang menghampiri Momotaro. Burung itu menyapa Momotaro dan menanyakan apa isi dari kantong makanan yang dibawanya. Momotaro kembali menjawab bahwa di dalamnya terdapat kue kibi dango yang sangat enak. Si burung pun meminta kue itu dan tentu saja Momotaro dengan senang hati memberikan satu buah kue kibi dango itu kepada si burung. Setelah menyantap kuenya dengan lahap, si burung bertanya hendak kemana mereka pergi. Momotaro kembali menjawab bahwa mereka akan pergi ke Pulau Oniga. Mendengar hal itu, burung pun dengan antusias berkata, Aku juga mau ikut dengan kalian ke pulau itu. Momotaro akhirnya melanjutkan perjalanan dengan anjing, monyet, dan burung. Pulau Oniga terletak di tengah lautan, dan untuk mencapainya, Momotaro dan ketiga hewan tersebut harus menyeberangi lautan yang luas. Sesampainya di tepi laut, Momotaro dan ketiga hewan tersebut menaiki perahu untuk bisa mencapai pulau tersebut. Di tengah perjalanan, Momotaro meminta si burung untuk terbang dan memantau situasi yang ada di pulau tersebut. Tak lama kemudian, si burung kembali dan memberi kabar bahwa pulau itu sudah dekat, dan para setan saat itu sedang berpesta dan mabuk-mabukan. Tak lama berselang, mereka pun tiba di pulau itu. Momotaro dan ketiga hewan itu langsung menyerbu masuk ke tempat para setan berada. Para setan yang tengah berpesta tampak mabuk dan tidak sadarkan diri. Inilah kesempatan yang bagus untuk menyerang, pikir Momotaro. Dengan lantang, Momotaro berteriak, Aku, Momotaro, orang terkuat nomor 1 di Jepang. Enyahlah kalian semua. Setan-setan itu pun terbangun dengan kaget melihat kedatangan Momotaro. Singkat cerita, mereka pun bertarung. Dengan giginya yang tajam, si anjing bertarung dengan menggigit para setan itu. Si monyet melawan setan dengan cakarnya yang kuat dan tajam. Si burung menggunakan paruhnya yang kuat untuk mematuk lawan. Sedangkan Momotaro dengan kekuatan dan pedangnya bertarung melawan setan-setan itu. Dalam sekejap saja, setan-setan itu kalah dalam pertarungan itu. Mereka menangis dan memohon ampun kepada Momotaro. Momotaro kemudian mengancam akan kembali untuk menghabisi mereka jika mereka melakukan hal buruk lagi. Akhirnya Momotaro berhasil mengalahkan para setan itu. Dan bukan hanya itu, Momotaro pun membawa kembali semua harta benda milik penduduk yang telah dirampas para setan. Lalu Momotaro pun kembali ke desa. Mendengar kabar bahwa Momotaro telah kembali dengan selamat dan menjadi pahlawan desa, kakek dan nenek pun sangat bahagia dan bangga. Para penduduk desa menyambut meriah kepulangan Momotaro. Kini mereka dapat hidup tenang dan damai. Sekian cerita Amesto kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.
Kisah ini berasal dari cerita rakyat Jerman yang sudah tua dan dikumpulkan oleh Grimm bersaudara. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang penggiling gandum yang memiliki seorang putri. Ia bodoh dan suka membual tanpa berpikir panjang. Suatu hari, raja berkuda melintasi penggilingan gandum bersama para pemburunya. Anak perempuan penggiling gandum itu sedang memintal di depan pintu. Terpesona dengan kecantikan gadis itu, raja menghampirinya dan mengajaknya bicara. Namun ayahnya yang bodoh datang dan mulai membual. Ia mengatakan betapa luar biasanya putrinya itu karena dapat memintal jerami menjadi emas. Gadis malang itu terdiam dan khawatir akan bualan sang ayah. Tuh ayah, aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana ayah bisa berkata seperti itu? Benar saja, mendengar hal itu, sang raja sebenarnya tidak percaya akan perkataan pria itu. Tetapi ia ingin membuktikan sendiri apakah pria itu benar atau hanya membual saja. Membohongi raja adalah kesalahan yang sangat fatal. Maka raja membawa gadis itu ke istana dan mengurungnya di sebuah ruangan yang penuh dengan jerami. Pintal semua jerami ini menjadi benang emas. Jika tidak, kau dan ayahmu akan dihukum mati karena telah membohongi aku. Segera setelah pintu dikunci, gadis itu mulai menangis. Mana mungkin ia bisa memintal jerami menjadi benang emas? Tetapi kemudian muncullah sesosok laki-laki bertubuh kerdil. Tubuhnya bulat kecil dengan kaki yang kurus panjang dan telapak kaki yang besar. Pria kerdil itu adalah seorang kurcaci. Selamat malam, Nona pemintal jerami. Mengapa Anda menangis? Malangnya nasibku. Raja menyuruhku untuk memintal tumpukan jerami ini menjadi emas. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku bisa menolongmu, tetapi apa yang akan kau berikan padaku sebagai balasannya? Ini, aku berikan kalungku padamu. Baiklah, kau tenanglah, Nona. Beristirahatlah. Aku akan mengerjakannya untukmu. Sepanjang malam, kurcaci itu memintal jerami menjadi benang emas. Keesokan paginya, ruangan kecil yang semula penuh dengan tumpukan jerami telah berubah menjadi setumpuk emas. Kurcaci itu pun pergi meninggalkan ruangan itu. Tak lama kemudian, raja datang untuk memeriksa apakah gadis itu benar-benar mampu memintal benang emas dari jerami atau tidak. Betapa terkejutnya raja dengan apa yang ia lihat. Ia senang dan puas, namun menjadi serakah. Kembali, ia menyuruh gadis itu untuk memintal tumpukan jerami menjadi benang emas. Kali ini di ruangan yang lebih luas dengan jumlah tumpukan jerami yang lebih banyak. Gadis itu pun kembali menangis dan kebingungan. Namun kurcaci yang kemarin datang membantunya datang lagi dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan padaku jika aku membantumu memintal semua jerami itu menjadi emas?" Gadis itu menjawab, Aku akan memberimu cincin yang ada di jariku. Kurcaci itu pun setuju. Ia mengambil cincin gadis itu dan mulai memintal jerami. Keesokan paginya, ruangan itu kembali dipenuhi dengan tumpukan emas yang berkilauan. Melihat itu, raja senang bukan kepalang. Namun ia masih saja belum puas. Sekali lagi, ia membawa gadis itu ke ruangan yang lebih besar dengan tumpukan jerami yang lebih banyak lagi. Raja berkata, Pintal semua jerami ini dalam waktu semalam. Kali ini, jika kau berhasil melakukannya, akan kujadikan kau permaisuriku. Raja berpikir, meskipun gadis ini dari kalangan rakyat biasa, namun ia tidak akan pernah menemukan istri yang lebih kaya darinya di dunia ini. Kembali, gadis itu menangis dan putus asa. Kurcaci itu datang lagi dan sekali lagi bertanya, "Kali ini, apa yang akan kau berikan padaku jika aku membantumu memintal semua jerami itu menjadi emas?" Kali ini tamatlah riwayatku. Tidak ada lagi yang dapat kuberikan padamu. Baiklah. Kalau begitu, berjanjilah padaku. Jika kau menjadi ratu, maka berikanlah anak pertamamu padaku. Karena putus asa dan tidak tahu lagi bagaimana cara keluar dari kemalangan ini, gadis itu pun menyetujuinya. Lalu kurcaci itu mulai memintal lagi.
Pagi hari, raja pun datang dan melihat semuanya sesuai dengan keinginannya. Dengan gembira, ia pun menikahi gadis itu dan mengangkatnya menjadi ratu. Setahun kemudian, sang ratu melahirkan seorang anak. Dia pun telah melupakan janjinya pada si kurcaci. Namun tiba-tiba kurcaci itu datang ke kamarnya dan berkata, "Aku datang untuk menagih janjimu." Sang ratu terkejut dan ketakutan. Dia lalu menawarkan seluruh kekayaannya sebagai pengganti anaknya. Kurcaci itu tidak tertarik pada harta kekayaan, tetapi ia berkata sang ratu dapat merawat bayinya jika ia dapat menebak namanya dalam waktu 3 hari. Sepanjang malam sang ratu pun mencatat seluruh nama yang pernah ia dengar. Ia juga mengirim utusan untuk mencari tahu semua nama yang ada di seluruh pelosok negeri. Ketika kurcaci datang pada keesokan harinya, dia mulai menyebutkan daftar nama yang telah diperolehnya dimulai dari Harry, Balthazar, Conrad, Edward, Melchior, dan ratusan nama lainnya. Namun tidak ada satupun yang benar. Pada hari kedua, kembali sang ratu menyebutkan nama-nama yang dikumpulkannya dari orang-orang di sekitar kerajaannya. Bahkan nama-nama orang yang tidak lazim seperti Shortribs, Longbottom, Sheepshanks, atau Laceleg. Namun tetap belum ada jawaban yang benar. Pada hari ketiga, seorang utusan ratu datang dan berkata, Maaf yang mulia, saya tidak berhasil menemukan nama yang baru. Namun saat saya pergi ke gunung di ujung hutan, saya menemukan sebuah rumah kecil di sana. Di depan rumah itu, saya melihat seorang kurcaci yang sedang menari-nari di depan api unggun. Kurcaci itu melompat-lompat kegirangan dan mengatakan sesuatu yang menarik. "Haha, hari ini aku berpesta, besok aku bergembira. Esok hari aku akan membawa bayi sang ratu. Karena tak akan ada seorang pun yang tahu Rumpelstiltskin namaku." Hati sang ratu gembira sekaligus lega. Tidak lama kemudian, sang kurcaci pun datang dan bertanya, "Nah, Ratu, hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Siapakah namaku?" Mulanya ratu bertanya, "Apakah kau Ginger Teeth?" "Bukan." "Apakah namamu Silverhair?" "Bukan." "Atau mungkin namamu Rumpelstiltskin?" Pasti ada penyihir yang mengatakannya padamu," teriak si kurcaci. Saking marahnya, dia menghentakkan kaki ke lantai sehingga seluruh tubuhnya masuk ke dalam tanah. Sejak saat itu, ratu tak pernah lagi bertemu dengannya. Sekian dulu kisah Ernesto kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.